Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini wajah baru ya. Tiwi dan Amel tadi di Sosiologi Sastra. Tidak ada ini. Oke, untuk hari Iya, ini, baru ini kemarin. space untuk perkuliahan hari ini saya fokuskan untuk konsultasi bagi yang belum atau bagi yang masih ingin konsultasi, yang belum submit, yang masih belum selesai revisinya dan ingin ditanyakan, ya, saya beri kesempatan di pertemuan ini untuk konsultasi. Baru nanti kalau memang tidak ada yang konsultasi, berarti saya anggap semuanya sudah ready, sudah proses, siap submit. Karena kadang kan ada permintaan dari Amel ya, dari Amel ya, atau dari siapa kemarin minta untuk konsultasi WA ya, sudah hari Senin kemarin sudah mulai konsultasi WA, saya jawab, saya beri masukan, setelah oke ya saya suruh submit seperti itu. Nah, di e-learning jangan lupa diisi dan dicek ya video-video pembelajaran, ngisi absen sana dicentang, bukan berarti saya tidak menyuruh itu tidak membuka e-learning ya, karena tetap absensi kalian, karena kan sejak awal sampai akhir itu saya nggak pernah memberi absen ya, karena memang dari sistemnya putusan dari universitas sudah tidak ada absen manual, absennya itu di e-learning. Jadi kalian absennya di sana. Kalau kan nggak absen ya berarti absennya kosong. Ya, jadi kalau belum pernah membuka WA setelah membuka WA, belum pernah membuka e-learning setelah UTS ya silakan membuka e-learning karena nanti itu salah satu administratif untuk UAS. Ya, jangan sampai absensi untuk pasca UTS itu masih kosong. Ya, seperti itu. Disilakan ditengok yang di e-learning yang isinya memang rekaman record-record dari pertemuan hari ini, ya, pertemuan setiap tatap muka ataupun dari daring, ya, record itu saya masukkan di sana, itu bisa disimak bagi yang tidak bisa mengikuti kelas secara langsung karena masih ada rekamannya, kayak gitu konsepnya, sama ada absensinya. Untuk yang ada di Zoom ini, ada Amel, ada Dewi, ada Hanum, ada Kolis. Ada yang mau disampaikan terkait progres artikelnya atau sudah ada yang publish? Mulai dari Amel dulu, silakan. Eh, saya belum ada progresnya, Pak. Nggak ada, sudah saya hubungi untuk penerbitnya itu keduanya nggak ada respon. Baik dari Sirok maupun dari Bahtera. Kemudian untuk Dewi, bagaimana? Kalau saya itu kemarin ikut Mbak Amel ya Pak, ke Sirok sama ke Batra. Kemudian nggak ada respon sama sekali juga dari keduanya. Kemudian saya yang Batra itu saya pindah ke Kopula Pak. Kopula seperti yang disabit Hanum tadi ya? Iya Pak, kemarin saya sudah mengirim artikel jurnal saya, soalnya webnya lagi error ya Pak katanya. Kemudian saya submit itu kirim ke WA-nya, kontak yang saya hubungi yang jurnal Kopula itu Pak. Oh. Itu tadi saya cek, Kopula itu ada WA-nya. Ya mungkin kalau tadi
atau kemarin-kemarin hubunginya email atau WA? Anu, Dewi. WA, Pak. Soalnya webnya lagi error, Pak, katanya. Oh iya. Kalau WA, tapi dibalas, direspon enggak, dirit enggak, dibalas enggak? Sudah dibalas, Pak. Nanti lagi peninjauan kalau nggak salah. Kemudian kalau sudah nanti baru disuruh transfer, Pak. Oh gitu. Agendanya bulan apa? Agenda Sepertinya jurnalnya Januari itu. ini, Pak. Hah? Kalau nggak salah katanya Januari, katanya secepatnya juga, Pak. Oh gitu. Coba saya Iya, cek Pak. di websitenya. Ini kebetulan hasilnya sudah bisa. Jurnal. Volume 7. Oh Maret ini. Mbak saya lihat arsipnya setahun terbit berapa kali? November 2024, oh dua kali saja. Berarti Maret sama Oktober. Nah, berarti nanti misalnya positif bisa termuat di sini, ya. Minta LUE saja. Jadi misalnya bisa terbit Maret atau terbit Oktober, itu minta LUE-nya untuk eh, bukti kalau memang bisa publish di jurnal tersebut. Kayak gitu ya Mbak Tiwi ya, sama Mbak Hanum yang kirim ke sini ya. Oke, Pak. Saya mau minta saran juga, Pak. Ya, silakan. Kan kemarin kan saya sudah submit ke Dastra ya, Pak ya. Kemudian kan saya pindah ke Kopula. Oke. Saya narik, Pak ya, yang di Bastra itu. Kan kemarin saya sudah submit ke Bastra. Ya, nanti Itu diberitahu gimana, Pak? dicabut naskahnya atau di submit itu kadang setiap jurnal itu ada menu untuk menghapus, kadang ada yang tidak. Kalau memang ada menu untuk menghapus, sampai hapus hasil submitan sampean di jurnal tersebut. Tapi kalau tidak ada, ya kirim surat via email ya kepada redaktur atau editor jurnal tersebut, entah Bastra atau siapa, jurnal apa gitu ya. Kemudian memberi surat seperti surat pada umumnya yang intinya pemberitahuan pencabutan naskah yang sudah dikirim dengan judul apa ya, penulisnya siapa kayak gitu. Kemudian nanti screenshot biar lebih jelas, screenshot submitannya dilampirkan di email tersebut kayak gitu. Jadi intinya bahwa naskah itu dicabut tidak jadi dikirim ke jurnal tersebut. Jadi gitu, sopan santunnya kayak gitu. Berarti saya nyebut dari Bastra ya, Pak ya. Berarti tetap ke Kopula dan yang satunya saya Sirok, Pak. Nah, itu misalnya kamu mau memindah naskah, ya, itu sopan santunnya seperti itu kalau memindah naskah. Kalau memang menunggu dan konsultasi dengan pihak jurnal, ada kepastian atau tidak. Nah, kalau misalnya ada kepastian kan tidak perlu dipindah. Kalau tidak ada kepastian dan prosesnya masih lama, ya itu dicabut dan dipindah ke jurnal yang lain. Berarti yang Bastra kemarin kan jadi saya pindah ya, Pak ya. Nanti saya chat lagi via email. Kemudian kalau yang Sirok itu tadi, Pak, saya masih menunggu apa saya harus cari yang lain lagi, Pak. Nah, kalau ada balasan, ya dikomunikasikan. Kalau belum ada balasan sampai sekarang sampean sudah menghubungi, yaitu bisa dicari naskah yang lain atau jurnal yang lain untuk disubmit ya. Nanti dicabut juga kalau memang sudah dipindah. Jangan memindah dulu sebelum sampai submit ke jurnal yang lain. Nah, gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Halo Hanum, di apresiasi drama gimana? Sama dengan jurnal yang sosiologi tadi.
yang apresiasi drama itu di Tambusai. Oh, Tambusai. Tambusai sudah ya. Realisasi drama ya. Sudah. Aman ya. Iya. Kalau Kolis yang apresiasi drama bagaimana? Itu Pak masih tertahan di submit. Sudah saya hubungi lewat email, tidak ada respon Pak, masih masih belum ada respon. Jurnal apa itu? Sirok Bastra Pak. Oh, Sirok juga. Iya, Sirok memang agak lama. Makanya ketika yang menuju ke sana kemarin kan saya wanti-wanti untuk segera kirim satu setelah UTS kayak gitu ya, biar masuknya itu cepat. Proses tunggunya itu sampai ke reviewer itu nututi waktunya kayak gitu. Jadi semua yang ada di sini ini sudah submit semua, cuma menunggu kejelasan dari jurnalnya, ya. Kayak gitu ya perkembangannya. Nah, nanti kalau memang belum ada, ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa kami di kantor itu ada jurnal yang hendak dipublikasi. Nah, barangkali masih belum ada yang submit. Nah, ini ada jurnal internasional Prapanca yang skupnya hampir sama dengan sastra ya. Humanities and Social Studies. Karena apa? Karena artikel yang sosiologi sastra adalah wilayah sosial, ya, walaupun mediumnya ke sastra. Nah, kalau yang satunya ini Dharma Prapanca Journal of Community Service ini pengabdian. Sebenarnya ada satu jurnal lagi tapi belum selesai lamannya di websitenya itu yang jurnal nasional. Jurnal ini tadi kan jurnal internasional. Nah, link ini nanti saya masukkan juga di tautan e-learning. Tautan e-learning ini sudah saya beri kedua tautan jurnal ini di pertemuan 13, baik sosiologi sastra maupun di apresiasi drama. Nah, karena dulu saya menjanjikan kalau memang grade atas yang free dan dapat honor tidak terpenuhi maka grade bawahnya, grade bawahnya. Karena ada grade-grade itu. Nah, ini sudah ada satu yang mencapai publish yakni Kholis di mata kuliah sosiologi sastra. Yang lain-lain ini belum ada kabar. Nah, baru nanti di akhir di setelah pengiriman tugas UAS ya, nanti akan saya range. Kira-kira masuk ke peringkat mana saja tugas-tugas luaran dari kedua mata kuliah tersebut. Seperti itu nanti dievaluasi. Ada yang disampaikan? Oh, ini ada Dania. Bagaimana Dania? Progresnya silakan disampaikan dulu. Baik, Pak. Untuk yang sosiologi sastra kan kemarin saya konfirmasi ke Tambus saya, Pak. Namun saya berusaha lagi ke Kopula, Pak. Sudah ada respon. Kemungkinan itu hari Senin atau Minggu besok itu untuk informasi terkait loanya. Oke, kabar gembira ya. Bisa masuk ke Kola lah tadi ya. Oke, oke. Kopula. Oh, Kopula ya. Ya. Oke, ada satu kabar gembira. Berarti Tambusai itu tidak semua first respon mungkin ya. Nah, berarti itu kita bisa mempelajari bahwa satu jurnal yang bisa ditembus oleh satu teman, belum tentu ketika dihubungi, kok kemarin yang menghubungi Mas Kolis cepat, bisa langsung publish, ternyata dicoba oleh rekan yang lain, ternyata tidak sama. Nah, ini menunjukkan bahwa satu jurnal yang sama, sikapnya bisa berbeda. Nah, itu bergantung kepadatan jadwal dari jurnal tersebut, pengelola jurnalnya. Nah, ini yang akhirnya bisa ditarik simpulan bahwa lebih awal itu lebih baik. Ketika lebih awal mungkin naskah-naskah yang masuk ini belum banyak. Nah, berarti bisa dicari titik temunya ketika akhir tahun menjelang awal tahun publikasi itu sedang
besar-besarnya. Sehingga kalau publikasinya sedang besar-besarnya, orang tersebut atau pengelola jurnal tersebut itu yang dikerjakan banyak. Bahkan untuk merespon saja mungkin masih tidak sempat dilakukan. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran barangkali ya suatu ketika lulus dari Unim dan masuk ke dunia pendidikan, entah itu ke dunia sekolah dasar, sekolah menengah atau sekolah atas. Kalau sekolah dasar sih nggak relevan ya dengan ijazah atau pendidikan kalian. Minimal itu SMP dan yang paling atas adalah SMA. Itu nggak perlu kuliah lagi. Kalau masuk SD kalian harus kuliah lagi PGSD. Nah, itu kalian nanti kinerja-kinerja untuk karir itu juga menulis, salah satunya menulis jurnal, menulis buku ya, dan produk-produk yang lain, produk-produk akademis yang lain, karya kreatif itu juga bisa sepertinya. Nah, seperti itu ini kan sudah punya pola. Nah, sehingga nanti ketika mengurus sertifikasi yang membutuhkan publikasi, kalian sudah tahu jalannya. Ya. Saya memberikan tugas luaran artikel itu saya memberi pembelajaran atau pengalaman secara langsung. Ya, bagaimana sih publikasi ke jurnal? Biar nanti ketika sudah ada di lapangan, ada tuntutan untuk menulis artikel, ikut seminar dan lain sebagainya, itu sudah tidak terbata-bata, sudah punya pengalaman. Ya. Kalau belum punya pengalaman nanti bingung ini cara membuat begini gimana, cara submit gimana. Nah, kalau masih status mahasiswa masih ada tanya teman-temannya, kemudian tanya dosen-dosennya gitu ya. Nah, tapi kalau nanti terjun di lapangan dan ternyata teman seangkatan atau teman-teman di sekolah tersebut ternyata juga belum ada yang punya pengalaman, nah nanti kan semakin bingung. Nah, ini salah satu tujuan dari luaran kedua mata kuliah yang saya ampu untuk perkenalan menuju ke sana. Ya, kenapa saya minta lebih mandiri di kedua mata kuliah ini? Ya, karena nanti ketika kalian terjun di lapangan, bisa jadi kalian menulis itu sendiri, nggak ada partner, jadi nulis artikel itu sendiri. Nah, kalau di mata kuliah ini kan saya partnernya, saya memberi revisi, memberi masukan, ya, memeriksa kebahasaannya, memeriksa logika penulisannya, bagaimana mengutip teorinya. Nah, itu kan saya partnernya di sini. Nah, tetapi dalam artian suatu ketika kalian di sekolah bisa jadi kalian nulis sendiri karena nggak ada partner. Nah, tidak seperti mata kuliah sebelumnya yang berkelompok menulis artikelnya. Ya, kalau menulis berkelompok bisa jadi belum pernah menulis artikel secara utuh. Bagaimana sih nulis artikel secara utuh? Oh, ternyata saya belum punya pengalaman. Oh, dulu saya kebagian hanya nulis metode saja. Oh, dulu saya kebagian hanya nulis pendahuluan saja. Oh, dulu saya kebagian mencari referensinya saja. Oh, dulu saya kebagian mencari jurnalnya yang sudah terakreditasi, yang belum lah. Saya kelompokan karena ya tugasnya dibagi-bagi. Nah, tapi di mata kuliah ini memang saya sengaja nulisnya sendiri dan saya sebagai penulis kedua untuk partnernya, ya. Biar punya pengalaman menulis artikel secara utuh, mencari referensi artikel untuk disitasi, mencari jurnalnya, ya. Biar punya pengalaman secara langsung. Nah, tentunya ini di mata kuliah saya, di mata kuliah nanti, mata kuliah saya selanjutnya mungkin sudah tidak akan saya berikan seperti ini. Seperti di mata kuliah di semester kalian sebelumnya, output saya sesuaikan dengan tingkatan semesternya. Ada yang membuat artikel, menjawab soal, membuat produk video, dan lain-lain. Nah, itu tingkatan-tingkatannya berbeda dengan tujuan berbeda-beda. Seperti itu. Jadi untuk kelas ini, khususnya di mata kuliah ini, berarti tidak ada yang konsultasi artikel ya di mata kuliah apresiasi drama ya. Semua sudah submit ya.
Sudah, Pak. Oke, jika memang sudah tidak ada, saya beri informasi itu tadi dan nanti ketika ada yang perlu dikonsultasikan bisa WA saya. Mumpung belum mencapai UAS. Ya, seperti itu ya. Bisa difahami ya. Bisa, Pak. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini karena sudah nggak ada konsultasi. Ya, semoga UASnya berjalan lancar, semua tugasnya, baik mata kuliah saya atau mata kuliah dosen-dosen yang lain bisa tuntas dengan baik dan lulus semua. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.